Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana perkalian matriks menggunakan MPI sebagai contoh penerapan komputasi paralel menggunakan MPI. Nah, pertama-tama yaitu membuat codingannya terlebih dahulu, yaitu menggunakan C++, yang dimana sudah jadi seperti ini codingannya. Nah, sebelumnya kami akan mulai menjelaskan codingannya terlebih dahulu sebelum menjalankan programnya. Nah, di sini dimulai dari include stdio.h yang mana berfungsi untuk library input output. Kemudian include windows.h, lalu include mpi.h, dan terakhir include io_stream. Kemudian mendefinisikan jumlah dimensi matrik, banyak dimensi matriknya, yaitu sebanyak 3 dimensi. Lalu diteruskan dengan inisiasi tiap matriksnya, di mana A sebagai matrik 1 dan B sebagai matrik 2. Kemudian nanti hasil perkaliannya akan disimpan dalam matrik C. Nah, lalu kemudian masuk ke fungsinya. Nah, di sini pertama-tama yaitu menginisialisasi variabel-variabel apa saja yang nantinya akan digunakan sebagai berikut: numText, TextID, numWorker, source, dash, row, offset, i, j, dan k. Lalu large integer yaitu frekuensi, kemudian large integer T1, T2, lalu double, elapsed time, kemudian query performance, frekuensi. Setelah itu masuk ke sini, yaitu mpi_init berfungsi untuk menginisialisasi eksekusi MPI. Lalu kemudian mpi_com rank berfungsi untuk mendapatkan rank atau ID prosesor yang terlibat dalam komputasi nantinya. Kemudian mpi_com size berfungsi sebagai komunikator yang mencakup semua prosesnya nanti. Lalu numWorkers sama dengan numText -1. Kemudian di bagian ini akan diawali dengan if task ID sama dengan 0, maka akan dilanjutkan dengan codingan di bawahnya. Yang pertama, variable rows itu adalah n dibagi numWorkers. Kemudian offset diinisialisasikan dengan nilai 0. Kemudian codingan diawali dengan looping dengan variabel dash. Jadi dash akan dilakukan looping sampai dengan jumlahnya sama dengan numWorkersnya. Kemudian di bawahnya lagi akan dilakukan pengiriman data menggunakan MPI send. Dan kemudian diakhiri dengan offset sama dengan offset plus rows, maksudnya akan nilai offset itu akan diupdate setiap loopingnya. Kemudian di bawahnya lagi akan dilakukan perulangan lagi, tapi di sini itu loopingnya untuk menerima data dari looping sebelumnya menggunakan MPI RCV, maksudnya MPI receive. Dan kemudian di bawah ini ada print f, itu akan menampilkan hasil dari perkalian matriks tersebut. Dan kemudian
di bawahnya lagi ada elapsed time. Di sini tuh elapsed time tuh gunanya untuk menampilkan seberapa cepat sih waktu untuk nge-compile program ini. Proses selanjutnya yaitu perkalian matriks. Proses ini adalah subproses dari parent yang akan dijalankan sebanyak n kali sesuai dengan subproses yang dijalankan oleh parent pada bagian subproses sebelumnya. Subproses ini awalnya menerima sebuah variabel dari subproses sebelumnya berbentuk variabel offset dan variabel row, serta sebuah informasi dari matriks A dan matriks B yang sudah disediakan. Nah, ketika semua informasi sudah didapatkan, maka kita akan bisa menjalankan operasi sebuah perkalian matriks sebagai berikut. Di bawah tulisan matriks multiplication ini adalah proses perkalian matriksnya, yang diawali dengan akan dilakukannya iterasi oleh iterator K sebanyak N yang bisa menampung variabel dari derajat matriks. Selanjutnya akan dilakukan iterasi oleh iterator I dan J untuk mengisi koordinat baris dan kolom pada matriks. Pada proses ini akan dilakukan inisialisasi oleh matriks C yang diberikan nilai 0 terlebih dahulu, yang nantinya akan diisi oleh hasil perkalian dari matriks A dan matriks B, sehingga hasilnya akan dikirim kepada parent dalam bentuk informasi offset dan rows serta nilai dari matriks C yang telah diisi oleh hasil perkalian matriks A dan B. Proses ini akan terus dilakukan hingga nilai pada matriks C terpenuhi. Setelah semuanya selesai, maka program MPI akan dihentikan dengan perintah MPI analyze. Selanjutnya, kita harus melakukan build and run sehingga program nantinya bisa kita jalankan melalui CMD. Selanjutnya, untuk menjalankan program menggunakan CMD, kita pergi ke Solution Explorer-nya yang ada di Visual Studio Code. Nah, udah itu klik kanan pada folder MPI-nya, lalu pilih Open Folder in File Explorer. Nah, di sini kita masuk ke folder debug, kemudian di bagian petunjuknya itu kita klik CMD. Lalu di sini kita tuliskan MPI exec, kemudian spasi, strip n, kemudian klik jumlah core prosesor yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan 4 core, lalu kita klik 4. Selanjutnya, ketik nama program, yaitu di sini nama programnya mpi.exe. Lalu kita klik enter. Nah, di sini hasilnya akan menampilkan sebuah matriks serta keterangan kecepatannya yaitu 0,000816 kon. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa melihat bahwa program MPI itu lebih unggul karena menggunakan proses paralel, yang dimana eksekusinya akan lebih cepat dibanding proses sekuensial oleh satu prosesor saja. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.